Ya, bertemu lagi dalam tutorial pembelajaran database menggunakan Oracle. Sekarang kita memasuki pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas tentang fungsi baris tunggal. Di sini kita akan dapat memahami bermacam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL, lalu menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement select, dan juga dapat melakukan fungsi konversi. Masuk ke teori. Tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan untuk hal-hal berikut, membantu kalkulasi, memodifikasi item, data secara individual, memanipulasi output dari sekumpulan baris, nomor tanggal dan bilangan, dan mengkonversi tipe data kolom. Ada dua tipe fungsi, yaitu baris tunggal dan fungsi baris ganda. Fungsi baris tunggal ialah fungsi yang beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Beberapa tipe, yaitu karakter bilangan, tanggal, konversi, dan fungsi-fungsi yang umum seperti NVL dan decode. Dengan sintaks penulisan function name dan kurung kolom, lalu expression, lalu argumen 1, argumen 2. Fungsi karakter. Di sini kita mempelajari dua fungsi. Fungsi konversi yang terdiri dari lower, upper, dan incap. Sedangkan fungsi manipulasi yang terdiri dari concat, substring, length, string, dan lpad. Kita juga mempelajari fungsi bilangan, di mana terdapat fungsi round untuk membulatkan nilai ke atas, run membulatkan nilai ke bawah, dan juga mod untuk menunjukkan hasil sisa dari hasil sisa bagi. Fungsi manipulasi karakter tadi ada concat, string, length, string, dan lpad. Concat di sini digunakan untuk menggabungkan dua string. String digunakan untuk menghitung berapa jumlah string dengan menunjukkan indeks awal sampai indeks akhir. Lalu length untuk menghitung panjang string. Ini string untuk mencari di mana letak huruf pada suatu string. Lalu lpad di sini digunakan untuk mengganti atau mengisi daerah yang kosong. Seumpama di contoh sal 10 digantikan oleh bintang. Di sini terdapat nilai 5000, sedangkan 5000 di sini sudah mengisi 5 digit. Sedangkan yang diminta pada sal yaitu 10 digit. Maka 5 digit sisa yang terdapat pada awal 5000 akan digantikan dengan karakter bintang. Fungsi tanggal. Di sini ada fungsi tanggal, yaitu months between untuk menghitung jumlah bulan. Lalu add months digunakan untuk menentukan berapa bulan setelah tanggal yang ditentukan. Selama Januari di sini, lalu diminta 6 bulan setelah Januari, maka hasilnya akan menjadi Juli. Next day, sama halnya, hampir sama dengan add months. Di sini next day menentukan tanggal setelah hari Jumat. Jadi pada 1 September setelah hari Jumat tanggal berapa, yaitu tanggal 8. Last day di sini digunakan untuk menentukan tanggal terakhir pada suatu bulan. Pada tipe data tanggal juga bisa diberikan operator aritmatika. Menuju fungsi konversi, di sini ada dua cara. Yang pertama implicit, yaitu yang pertama dari varchar atau char ke number, dari varchar atau char ke date, dari number ke varchar, dan dari date ke varchar. Sedangkan
Secara eksplisit, SQL menyediakan 3 fungsi. Yang pertama toChar, toNumber, dan toDate. Ini bisa dilihat keterangannya. Tochar untuk mengkonversi bilangan atau tanggal ke varchar dengan format FNT. toNumber mengkonversi karakter yang berisi digit ke bilangan dalam format FNT. Sedangkan toDate mengkonversikan karakter yang merepresentasikan tanggal ke tanggal dengan format FNT. Nilai default jika tidak diformat adalah dd-man-uu. Berikut adalah contoh-contoh dapat dilihat dalam pemformatan tanggal dan juga menggunakan konversi tochar. Fungsi NVL di sini, fungsi NVL adalah digunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Misalnya ini NVL com 0. Jadi jikalau NV pada com berisi nilai 0, maka nilai 0 tersebut akan diganti menjadi 0. Atau seperti ini NVL job no job ya. Jadi pada kolom job jika tidak diisikan suatu nilai job, maka akan diganti menjadi no job yet. Fungsi decode. Fungsi decode ini adalah fasilitas pencocokan yang seperti dikerjakan oleh case atau if dan else. Sama halnya dengan if. Ini contohnya. Lalu fungsi bersarang. Di sini fungsi tunggal dapat dinestetkan atau disarangkan. Jadi bisa fungsinya bisa ditumpuk-tumpuk untuk memudahkan kita. Kita langsung masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, masuk dulu ke CMD, login ke SQL plus Scope. Satu, buat query untuk menampilkan tanggal. Tanggal hari ini yaitu kita bisa menggunakan sistem date. Jadi tanggal yang ada pada sistem komputer menggunakan string, karena kalau tidak menggunakan string maka akan keluar sebanyak data yang ada pada satu tabel. Bisa dimana yang tanggal. Menjawab tanggal hari ini. Lanjut ke nomor yang kedua. Tampilkan nomor pegawai setelah dinaikkan 15%. Sebenarnya di sini sudah dijawab, tulis kembali saja. Lihat hasilnya. Lalu langsung lanjut ke nomor 3. Sini agak susah, susah tapi rumit. Kita harus berhati-hati. Select email, tambahkan nama, lalu here date. Lalu dalam tulisan seperti di bawah, kita harus menggunakan format-format yang sesuai dengan contoh. Untuk mengkonversikan tanggal ke string, kita menggunakan tochar. Kita tentukan dulu. Kita akan menggunakan fungsi bersarang karena diminta ialah tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dari bekerja. Dari itu kita ubah dulu
kita tentukan 6 bulan setelah bekerja itu bulan berapa. Lalu hari Senin. Tiap-tiap komputer berbeda format tanggal. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, mungkin bahasa Jepang, dan lain-lain. Sini kebetulan menggunakan bahasa Indonesia, tanggal Senin. Lalu untuk mengganti formatnya, tentukan dengan FMT. Untuk ini adalah FMT untuk format hari. Lalu FMTDH untuk menjadikan format tanggal seperti ini. Setelah itu pisahkan, lalu month untuk bulannya. Setelah itu kita beri tahunnya. Lalu review. Setelah pada ininya, lalu kemudian penutupnya ya setelah koma. Ya, keluar hasilnya sama seperti contoh. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Ini kita nampilkan nama pegawai select. Ini terus hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja. Lakukan pembulatan ke atas. Untuk melakukan pembulatan ke atas kita gunakan fungsi round, fungsi bilangan. Lalu diminta adalah hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja. Kita menggunakan month between dari awal, yaitu sekarang this date sampai hire date. Ganti namanya menjadi bulan bekerja. Akan keluar hasilnya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Nomor 5 menggunakan penyambung string bisa. Atau mungkin fungsi yang kita pelajari dari dasar SQL yang pertama, gunakan garis lurus. Langsung saja select sal, ganti lagi sebelah dikali gaji, yaitu sal dikalikan 3. Ganti nama menjadi impian. Ada yang salah? Bentar, kita cek salahnya. Ya, ternyata bukan menggunakan kutip 2 tapi hanya kutip 1. Lanjut ke nomor berikutnya.
ini kita menggunakan nVet untuk mengganti daerah yang kosong dengan simbol dolar. Nah, kita select ini, lalu langsung nVet pasal 15 yang dipinta, kita ganti menggunakan dolar, kita ganti nama juga menjadi gaji. Hasilnya seperti itu contoh. Lanjut ke nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang diawali dengan huruf besar, kita menggunakan init keep dan diikuti dengan semua huruf kecil. Beri kolom nama, panjang nama, beri judul kolom panjang dan menggunakan len. Untuk semua pegawai yang namanya diawali dengan C, A, atau L. Jadi langsung saja select init get, ini di nama, lalu len, ini jadi kolom panjang. Syarat dimana ini like C, saat ini like A, saat ini like N. Ya, hasilnya maaf, yang diminta adalah diawali dengan C, A, atau L. Misalnya, saya saja punya 101 di depan. Ya, hasilnya. Oke, contoh. Lanjut ke nomor berikutnya. Query untuk menampilkan dalam nama jumlah komisi. Jika komisi sama dengan 0 diganti dengan keterangan saudara komisi atau judul komisi dan judul komisi. Di sini terang saja select ini. Kita konversi dulu komisi menjadi chart yang awalnya adalah number. Sebelum kami konversi, kita harus menggunakan toolchart NVL. Akan saya garis. Ya. Contoh. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu lagi pada tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.